hati kita Recording pada in Tuhan. progress. Biarkan dia yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Biarlah dia memenuhi seluruh fokus Anda dan saya. Biarlah hanya Yesus dan hanya Yesus. Bukan masalah Anda, bukan persoalan Anda, bukan program Anda, bukan kegiatan Anda setelah ini. Tetapi sungguh-sungguh hanya Yesus. Terima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kembali lagi kami menyiapkan hati kami untuk menerima yang terbaik daripada Engkau. Dan kami percaya kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar khotbah, tetapi kami menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Supaya hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Engkaulah wujud Kristus sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus, kami tidak berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau mengubahkan kami menjadi segambar dan serupa dengan kekasih hati kami, yaitu Yesus Tuhan. Oleh sebab itu berilah kami telinga seorang murid, berilah kami hati seorang hamba untuk bukan hanya mengerti, tetapi mengerjakan apa yang kami mengerti dari kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, jamah kami, tegur kami, nasihati kami, didik kami, ajar kami, hibur kami, mampukan kami, ubahkan kami sekali lagi menjadi serupa dengan Yesus Tuhan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami siap untuk menerima semua benefit keuntungan dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, selamat tahun baru kepada semua teman-teman yang ada di Oikos. Terima kasih buat semua kebaikan hati Anda sepanjang tahun-tahun yang berlalu. Dan saya berdoa percaya Tuhan yang membalas memberkati kita semua. Nah, hari ini saya bawa Anda pada satu tema di tempat saya beri arahan, saya beri sebuah direction bahwa kita harus punya the time for preparation, waktu untuk persiapan. Persiapan penting sebab biasanya orang kalau memasuki tahun yang baru, maka tema tahun yang baru biasanya temanya dahsyat-dahsyat. Saya tidak tahu di Oikos temanya apa, tapi biasanya tahun kelimpahan, tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, tahun pertolongan Tuhan. Dan saya mengaminkan semua itu. Tapi saya percaya bahwa untuk menerima setiap janji Tuhan, ada 3 stage, ada 3 step yang harus Anda dan saya lewati lebih dahulu. Nomor 1, kita harus punya persiapan, sama-sama bilang persiapan, preparation. Nomor 2, kita harus bertindak, sama-sama bilang tindakan. Kita harus taat, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, kebenaran yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan nomor 3, kesempatan, sama-sama bilang kesempatan. Kairos Tuhan harus ada dalam hidup kita. Anda bersiap, Anda bertindak, tapi Kairos Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan Tuhan belum tiba, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah maksimal. Sebaliknya, kesempatan sudah ada, tapi kalau Anda tidak bersiap untuk menerima apa yang Tuhan mau beri, maka saya percaya kesempatan itu pun akan berlalu begitu saja. Oleh sebab itu saya memberitahu kepada teman-teman yang ada di bawah saya dan saya berkata ini waktu untuk bersiap. Sebab kalau Tuhan kita percaya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat untuk kita kerjakan dan kita terima, maka nomor 1 yang harus kita lakukan adalah persiapan. Sama-sama bilang persiapan. Saya pernah beritahu pada Anda tentang prinsip wadah dan isi, kalau Anda masih ingat. Prinsip wadah dan isi. Dalam prinsip wadah dan isi diambil dari 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan saya berkata dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, hari pertama, kedua, dan ketiga. Sementara bagian kedua, hari keempat, 5, dan 6. Kenapa dibagi menjadi 2? Sederhana, sebab hari pertama penciptaan ada hubungannya dengan hari keempat penciptaan. Hari kedua penciptaan ada hubungannya dengan hari kelima penciptaan. Dan hari ketiga penciptaan ada hubungannya dengan hari ke-6 penciptaan. Hari pertama penciptaan dengan hari keempat,
Hari kedua penciptaan dengan hari kelima, hari ketiga penciptaan dengan hari keenam. Hari pertama penciptaan Tuhan menciptakan terang. Anehnya hari keempat penciptaan Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua ciptaan Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan langit di atas dan lautan di bawah. Langit di atas, lautan di bawah. Hari kelima penciptaan Tuhan mengisi langit sebab dia menciptakan burung-burung di udara dan dia menciptakan ikan-ikan di laut. Dia mengisi laut. Jadi dia mengisi langit dengan burung-burung di udara dan mengisi laut dengan ikan-ikan di laut. Hari ketiga penciptaan Tuhan memisahkan antara lautan dan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di daratan. Hari keenam penciptaan Tuhan mengisi daratan sebab Tuhan menciptakan binatang-binatang darat yang merayap di bumi dan termasuk manusia. Jadi sederhana kesimpulan saya, hari pertama, kedua, dan ketiga Tuhan menciptakan wadahnya dulu, sama-sama bilang wadah. Baru hari 4, 5, dan 6 dia mengisi, sama-sama bilang isi. Jadi Tuhan harus selalu punya wadahnya dulu sebelum Tuhan memberi apa? Isinya. Sama-sama bilang wadah, sama-sama bilang isi. Jadi ada banyak kali kita merasa Tuhan gagal memberkati kita. Jangan-jangan bukan karena Tuhan gagal memberkati Anda dan saya, tetapi kitalah yang gagal menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Sebab dia harus punya wadah sebelum dia memberi isi. Anda masih ingat pengajaran Tuhan Yesus Matius 9? Anda boleh lihat Matius 9:17 kalau Anda mau lihat, tapi dia berkata begini, anggur yang baru tidak akan disimpan dalam kantong anggur yang lama. Anggur yang baru hanya akan disimpan pada kantong anggur yang baru. Sebab kalau anggur baru dimasukkan ke dalam kantong anggur yang lama, ada dua hal yang akan terjadi. Nomor satu, kantong anggur yang lama akan menjadi sobek. Berkat yang dimaksudkan Tuhan untuk memberkati kita, kalau kita tidak siap menerima berkat itu, maka berkat itu ada bukan untuk memberkati, tapi berkat itu ada untuk menghancurkan. Sebab kita tidak siap, dia jadi sobek. Kalau Anda dan saya tidak siap menerima berkat Tuhan, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati hidup kita akan justru menjadi berkat yang menghancurkan kehidupan Anda dan saya. Kantong anggur yang lama menjadi sobek. 80% sampai 85% survei pribadi saya dari konseling yang saya alami, 80 sampai 85% persoalan dalam rumah tangga berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan keuangan. Sebab ketika keluarga ini tidak siap untuk menerima berkat Tuhan, maka selalu ada masalah yang muncul dalam rumah tangga tersebut. 80 sampai 85%. Dulunya istri 1, setelah kaya istri 5, amit-amit zaman bocah. Anda lihat ada banyak masalah muncul karena berkat yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberkati kita, tapi kita tidak siap untuk menerima, maka berkat itu menghancurkan kita. Anak-anak jatuh pada narkotika, anak-anak jatuh pada pergaulan bebas. Anda mungkin pernah baca di koran, terjadi di daerah saya, ada seorang kaya punya anak usia 17 tahun. Waktu anak itu berusia 17 tahun, papanya belikan dia Ferrari. Di hari yang sama, di hari ulang tahun, malam itu dia pakai Ferrari pemberian bapaknya. Malam itu Ferrari itu tabrakan, anak itu mati. Di hari yang sama, anak itu ulang tahun. Anda lihat berkat ketika tidak siap untuk diterima, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita justru menjadi berkat yang menghancurkan kita. Nomor 2 dia berkata, bukan hanya kantong anggur yang lama menjadi sobek, tetapi dia berkata anggur itu pun akan terbuang sia-sia. Anggur itu akan terbuang sia-sia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bisa bilang amin. Dia memberkati berlimpah-limpah.
Tetapi sekalipun Tuhan memberkati berlimpah-limpah, Tuhan tidak suka menyia-nyiakan berkatnya. Setuju? Dia memberkati berlimpah-limpah, tapi dia tidak suka menyia-nyiakan berkatnya. Makanya dia berkata, jangan beri mutiara kepada, tidak ada yang hafal. Jangan beri mutiara kepada, sungkan bilang babi. Jangan beri mutiara pada babi. Kenapa? Sebab babi tidak bisa menghargai nilai dari mutiara. Tuhan mau dia memberi, Tuhan hanya suka memberi kepada orang yang bisa menghargai nilai dari pemberian Tuhan. Oleh sebab itu pengucapan syukur adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Kenapa penting? Sebab itu tandanya kita menghargai setiap pemberian Tuhan. Makanya mari isi 2026 sekali lagi penuh dengan pengucapan syukur. 5 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu persiapan itu penting, sama-sama bilang persiapan. Nah mari saya bawa Anda ke Amsal 16 ayat yang pertama. Amsal 16 ayat yang pertama. Amsal 16 ayat 1. Saya bilang sama sebelah dari tadi dia belum khotbah. Dari tadi baru pembukaan. Sekarang saya baru mau khotbah. Amsal 16 ayat 1. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah tetap berasal daripada Tuhan. Nah, saya suka terjemahan versi King James Version. Versi ini sedikit berbeda dengan terjemahan yang lain, tetapi maknanya saya tetap masih suka. Dalam King James Version bahasa Inggris, Amsal 16 ayat 1 bilang begini, the preparations of the heart in man. Persiapan-persiapan dalam hati seorang manusia, and the answer of the tongue, dan jawaban lidahnya, is from the Lord. Kedua-duanya berasal daripada Tuhan. Bahasa Indonesia berkata, manusia menimbang-nimbang dalam hati, tapi Tuhanlah yang memberi jawaban. Tetapi dalam bahasa King James, saya suka dia berkata begini, the preparation in the heart of man, persiapan-persiapan dalam hati manusia, and the answer of the tongue, dan jawaban lidah manusia, is from the Lord, berasal dari Tuhan. King James berkata, baik yang ada di dalam hati maupun jawaban lidah seharusnya kedua-duanya berasal dari Tuhan. Nah, bahasa Indonesia berkata menimbang-nimbang. Bahasa Inggris King James berkata preparation, persiapan. Nah, hari ini kita bicara persiapan, sama-sama bilang persiapan. Nah, bahasa aslinya menggunakan kata ma'arak. Ma, M-A, koma atas, arak. Ma'arak, sama-sama bilang ma'arak. Ma'arak berarti pertimbangan, seperti bahasa Indonesia. Ma'arak juga berarti preparation, persiapan, seperti bahasa Inggris. Ma'arak juga berarti pengaturan. Sebab kata arak, ma'arak, dari situ datang kata arak-arakan. Barisan yang teratur, pengaturan. Ma'arak juga bicara soal pikiran. Ma'arak bicara tentang keadaan mental seseorang. Ma'arak bicara soal keinginan. Ma'arak bicara soal cita-cita. Dia berkata, ma'arak persiapan, pertimbangan, keinginan, pengaturan, cita-cita, pikiran itu harus berasal dari Tuhan. Nah, mari saya bawa Anda pada satu cerita-cerita Natal. Merry Christmas to you. Saya bawa Anda Matius pasal 1, Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat 18. Saya ini dulu kalau ada acara Natal,
dikasih tema Natal susah luar biasa. Sebab jarang dapat khotbah Natal. Lewat Natal baru dapat khotbah Natal. Itu aneh. Kalau pas dikasih tema Paskah, bingung saya cari tema Paskah. Lewat Paskah baru ketemu khotbah Paskah. Jadi hari ini walaupun Natal sudah lewat, kita lihat kisah Natal. Matius 1, ibu-ibu senyum sedikit. Muka tegang melemahkan iman pendeta. Anda tegang, saya lebih tegang. Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, kata adalah seperti berikut, bahasa asli bagus sekali. Dia berkata, kelahiran Yesus Kristus in this set of order. Dalam urutan seperti berikut. Urutan, sama-sama bilang urutan. Hidup itu ada urutannya. Hidup itu ada step demi stepnya. Hidup itu ada langkah demi langkahnya. Dan Tuhan bekerja pun selalu ada urutannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jadi orang itu hidup ada langkah. Tuhan bekerja itu ada langkah, ada urutan. Anda tidak bisa bilang waktu kecil, maaf Pak, tidak mau sekolah celana pendek, maunya langsung celana panjang, mau SMA, tidak mau SD, SMP, tidak bisa. Harus mengikuti urutan. Anda punya PIN ATM nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda kemudian ketik 1, 2, 3, 4, 6, 5. Keluar bekerja nomor ATM-nya? Tidak. Kenapa? Sekalipun nomor 1 ada, nomor 2 ada, nomor 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Tapi karena urutannya tidak sesuai, maka kartu ATM Anda di mesin ATM tidak akan bekerja. Karena semua ada urutannya. Nah, orang Kristen ini selalu nggak suka urutan. Mau berkat, nak mau kerja keras. Itu namanya kutu loncat. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen kutu loncat. Selalu mau berkatnya, enggak mau taatnya. Itu Kristen kutu loncat. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen kutu loncat. Selalu mau hasilnya tapi tidak mau prosesnya. Itu kutu loncat. Selalu ada urutan. Makanya ada yang bilang begini, cuma mau progres, masa pelayanan. Kita terbalik, selalu mau pelayanan tanpa persiapan. Ada banyak orang pelayanan dengan persiapan paling penting nomor 1, persiapan teknis kata orang. Tapi menurut saya persiapan paling penting adalah persiapan hati. Banyak orang hanya mau langsung tampil, tapi tidak pernah mau mengasah kemampuan. Banyak orang mau tampil, tapi tidak pernah mau membangun hubungan. Makanya tadi, progres tanpa proses cuma jadi tukang protes. Pinter. Makanya dia berkata, sebagai berikut, in this set of order. Dalam urutan seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, sebentar, kata tulus hati, bahasa aslinya dikaios, D-I-K-A-I-O-S, dikaios. Sama-sama bilang dikaios. Dikaios kalau diterjemahkan mentah-mentah berarti lurus hati.
Jadi saya belajar, orang tulus hati itu bukan bawaan orok. Ketulusan hati itu bukan sifat bawaan dari lahir. Ketulusan hati adalah hasil penempaan berulang-ulang sampai dia menjadi lurus. Sebab kata lurus itu adalah sebuah proses. Sama-sama bilang lurus. Jadi orang tulus itu bukan bawaan sifat bawaan dari lahir. Orang tulus adalah hasil penempaan dari sebuah proses. Itu seperti sebuah bongkah besi. Kalau mau dibuat jadi parang, mau dibuat jadi pedang, mau dibuat jadi pipa, maka dia akan ditempa. Dia dipukul supaya dibuat lurus. Dia dibakar dulu, nah aneh memang, dibakar dulu, ditaruh di dapur perapian. Menurut saya ya, kita ini sebenarnya bisa belajar dari semua keadaan. Yang setuju katakan amin. Kita bisa belajar dari keadaan senang, kita juga bisa belajar dari keadaan susah. Cuma dasar manusia, lebih gampang diajar waktu susah daripada waktu senang. Jangan-jangan itu sebabnya, jangan-jangan itu sebabnya Tuhan sering kali izinkan masalah terjadi supaya kita baru mau belajar. Makanya ditaruh di dapur perapian ketika panas mulai ditempa. Waktu Anda dipanaskan, waktu Anda diproses, izinkan ditempa. Ditempa oleh apa, Pak? Ditempa oleh firman. Sebab kata dikaios itu dekat-dekat dengan kata dike. Dike berarti ajaran. Waktu kita ngalami masalah, Bu, kita harus mau diajar. Sudah ngadapi masalah nggak mau dibilangin. Sudah ngalami masalah, sudah ngalami tantangan, sudah ngalami proses, dikasih tahu yang benar, tidak mau dengar. Bagaimana kita bisa diluruskan kalau tidak dengar? Makanya firman Tuhan dalam Alkitab, ada salah satu digambarkan seperti palu. Firman Tuhan itu seperti palu. Untuk apa? Menempa. Kenapa? Supaya lurus. Kita ini harus mau diluruskan. Makanya ada yang namanya pemuritan. Sama-sama bilang pemuritan. Pemuritan adalah proses pembelajaran terus menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Ulang ya. Pemuritan adalah proses pengajaran terus menerus sampai kita sudah bisa melakukan apa yang diajarkan. Tujuan dari pemuritan itu bukan supaya tahu. Tujuan dari pemuritan supaya bisa melakukan. Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah mereka terima kasih Bu yang bilang melakukan yang lain. Aduh, udah hafal ayat. Oh Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan. Jadi orang diajar supaya bisa melakukan. Anda harus dipukul terus, diajar sampai bisa melakukan, Bu. Jadi kalau ada pendeta, ibu gembala, bapak gembala, tiba-tiba ngajar, mengucap syukur lagi. Si Linda sudah kebanyakan mengucap syukur. Udah tahu kita mengucap syukur. Bukan soal Anda tahu, tidak tahu. Persoalannya Anda sudah lakukan belum? Kalau Anda belum lakukan, jangan salahkan. Kalau terus menerus diingatkan soal mengucap syukur. Murah hati, tahu murah hati. Hidup ekonomi lagi susah, suruh murah hati. Memangnya gereja yang mau jaga hidup saya kalau saya tidak punya nomor rekening? Amit-amit sama bocah.
Biar Anda sudah tahu murah hati, selama gembala pendeta melihat Anda belum murah hati, jangan salahkan kalau kami hamba Tuhan mengajar Anda tentang kemurahan hati. Udah tahu, bukan soal tahu, sudah lakukan atau belum. Tujuan pemuritan adalah proses pembelajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan. Selama belum dimelakukan, jangan salahkan kalau diketok Tuhan. Daripada ketok magic, lebih baik Tuhan yang ketok firman. Supaya lurus. Sama-sama bilang lurus. Dikaios. Makanya Alkitab berkata, masih ingat Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda di masa mudanya menurut jalan yang patut baginya, supaya di masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Kalau sudah panas dipukul kiri, bengkok kanan, dibalik lagi, dipukul kanan, bengkok kiri, sampai menemukan titik keseimbangan. Kalau sudah lurus, baru didinginkan, didiamkan. Sudah tidak ada pemukulan, sebab sudah lurus. Kalau sudah dingin, sudah lurus, orang coba bengkok, susah lagi bengkok. Sebab sudah didinginkan, sudah lurus. Makanya Yusuf tadi, tolong Yusuf, Matius pasal 1 ayat 19, sekalipun ada keadaan mendorong dia untuk bengkok, dia tetap lurus. Tanya sama sebelah, sudah lurus? Masih bengkok dikit, Pak. Nggak ada bengkok dikit. Bengkok dikit tetap bengkok. Masih sudah lurus, masih ada dusta-dusta putih. Nah, ada dusta putih. Sudah lurus, ya masih ada pelit-pelit dikit. Nah, ada pelit dikit. Pelit dikit ya tetap pelit. Dusta putih ya tetap dusta. Yang setuju katakan amin. Kalau masih ada dikit-dikit, perlu tetap diketok firman. Kalau Anda sudah lurus, lihat loh, sekalipun ada keadaan yang membuat dia bengkok, dia tetap lurus. Bayangkan dia waktu Maria punya buntalan perut mulai muncul, siapa yang akan disalahkan? Yusuf. Maria kemana-mana cuma sama kamu, cup, ya pasti kamu lah cup. Saya bilang, bukan, kasihan, bukan saya. Maria, dia pasti sama laki-laki lain. Ya ada orang percaya, laki-laki siapa dia berjalan sama kamu terus. Maria kalau ditanya, Maria bilang, bukan Yusuf. Kalau begitu siapa? Tuhan, nggak mungkin orang percaya. Tapi dia punya kesempatan bela diri. Tapi dia tidak membela dirinya, ini bagus. Dia bermaksud, kemudian oke, saya nikahi. 1 bulan, 2 bulan setelah nikahi, saya tidak akan tidur dengan dia, saya ceraikan dia. Supaya kalau diceraikan, yang busuk nama siapa? Yusuf dong, laki-laki kurang ajar, habis manis sepa dibuang. Nikah 1 bulan diceraikan, kurang ajar. Tapi dia lebih suka namanya yang busuk daripada nama Maria busuk. Apa itu? Lurus. Bisa enggak kita seperti begini? Ketika orang salah mengerti, kita tidak pernah mencoba membela diri. Justru kita tetap berbuat baik. Keadaan coba buat bengkok, tapi kalau hidup hati kita sudah lurus, maka sekalipun dibengkokkan, susah bengkok, tetap lurus. Nah ayat 20, nah, terus persiapannya mana Pak? Nah ayat 20 belum selesai. Ayat 20 berkata, tetapi ketika dia ma'arak. Inilah fungsi kita perlu masa persiapan. Inilah fungsi kita perlu masa pertimbangan. Ini fungsi kita perlu masa pengaturan. Inilah fungsi di mana kita perlu mencatat ulang, menghitung segala sesuatu. Ma'arak.
Arak ketika dia memberi waktu untuk mempertimbangkan. Dia tidak langsung melangkah, Bu. Makanya kalau hati panas, jangan dari hati langsung keluar di mulut. Pedes. Hati panas keluar di mulut pun yang keluar kata-kata yang panas. Hati sakit yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang menyakitkan. Taruh di otak sebentar, kasih dingin. Kasih masa persiapan, masa pengaturan, siapkan kata-katanya, atur kata-katanya, pikirkan baik-baik kata-katanya. Anda harus pertimbangkan kata-katanya, perlu masa persiapan, ma'arak. Ketika dia ma'arak dengan baik-baik. Maksud itu ketika dia mempersiapkan maksud itu, ketika dia mengatur maksud itu, maka malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria, dengar, apa yang terjadi di masa persiapan? Malaikat muncul untuk apa? Malaikat muncul untuk meluruskan. Masa persiapan, masa pengaturan adalah masa di mana kita memberi ruang untuk Tuhan mengintervensi hidup kita. Tuhan untuk campur tangan hidup kita. Tapi kata Pak Doni tadi, Yusuf kan sudah lurus, tulus hati. Orang boleh tulus hati, niat benar. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tapi orang boleh lurus hati, tulus hati. Tapi seringkali maksudnya baik, tapi tindakannya salah, kemudian disalah mengerti orang. Boleh enggak orang niat baik? Maksud saya baik, niat saya baik, motivasi saya baik. Tapi seringkali disalah mengerti orang, caranya salah. Makanya Tuhan meluruskan. Kasih waktu sama Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Itu fungsi ma'arak. Itu fungsi masa persiapan. Walaupun Anda sudah pikirkan matang-matang, walaupun Anda sudah atur matang-matang, kasih ruang buat Tuhan ikut campur tangan dalam keputusan kita. Biar Tuhan meluruskan. Nah, saya kasih sama Anda lihat. Kejadian 20 ayat 3 sampai 7. Kejadian 20 ayat 3 sampai ayat 7. Kejadian pasal 20 ayat 3 sampai ayat 7. Ini cerita Abraham, istrinya ditaksir oleh Raja Filistin. Abimelek namanya. Abimelek adalah gelar untuk raja. Seperti Fir'aun, itu gelar untuk raja Mesir. Orangnya ganti-ganti tapi gelarnya sama, Fir'aun. Filistin rajanya ganti-ganti, orangnya ganti-ganti tapi gelarnya sama, Abimelek. Abimelek jatuh cinta sama Sarah, nenek-nenek 70 tahun lebih. Saya berdoa ibu-ibu dapat urapan awet muda dari Sarah. Tapi tolong jangan selingkuh. Abimelek karena Abraham kasih tahu bahwa sebenarnya dia takut mati. Dia bilang kalau aku bilang ini Sarah istriku, kamu akan bunuh aku untuk ambil dia jadi istrimu. Makanya dia bilang itu bukan istri, itu saudara nisan, itu saudaraku. Ditanya sama Sarah, betul enggak itu saudara sepupu? Kenyataannya memang benar, makanya dijawab benar. Diambillah Abimelek Sarah jadi istrinya sebelum malam pengantin. Nah, ini fungsi ma'arak, persiapan. Ayat 3. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang kau ambil itu, sebab dia sudah bersuami. Perhatikan ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah dia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah?
Lihat ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia memang saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang dikayos, lurus, dan dengan tangan yang suci. Terus, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Ini bagus sekali, ini bagus sekali. Aku tahu hatimu lurus. Justru karena hatimu lurus, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang lurus, terus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Abimelek bilang, saya kan nggak tahu. Tanya itu siapa? Suaminya bilang, saudaraku. Tanya istrinya bilang, memang saudaraku. Ya aku nikahi, hatiku lurus. Anda tahu Tuhan jawab, justru karena aku tahu engkau lurus hatinya, maka aku mencegah engkau, supaya engkau jangan sampai berbuat dosa terhadap aku. Enak kan hidup begini? Kalau kita lurus, Tuhan meluruskan jalan kita. Ada satu ayat jadi rema buat saya berbulan-bulan terakhir. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan. Siapa yang meluruskan jalan hidup kita? Tuhan. Tugas kita cuma satu, hati lurus. Apa itu hati lurus? Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala laku kita, maka masa depan kita mau jadi apa? Tuhan yang atur. Tuhan yang lurus. Tugas kita meluruskan hati. Kasih ruang, ma'arak, pertimbangan, persiapan. Pikirkan matang-matang. Dan di masa itu, izinkan Tuhan intervensi. Dia yang luruskan. Kalau saya luruskan hati yang bengkok, saya percaya kok, jalan hidup yang bengkok, Tuhan yang luruskan. Karena belnya sudah bunyi, waktu saya selesai. 2026, hati ini lurus saja. Maka hidup kita ke depan, terus kerjaan saya, suami saya, anak-anak saya, masalah saya, sakitnya saya, tertutup jalannya saya, kerja saja. Lakukan yang terbaik. Terus enggak buat apa? Buat yang terbaik. Tapi Tuhan nanti yang akan luruskan. Yang penting luruskan hati. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dia... Tugas kita bukan meluruskan masa depan. Tugas kita tidak usah pikir terlalu jauh. Tugas Tuhan. Tugas Anda dan saya benar di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hari ini saya ingatkan Anda sekali lagi, biarlah pertimbangan dalam hati dan jawaban daripada lidah, kata King James Version, kedua-duanya biarlah berasal dari Tuhan. Anda taruh waktu, Anda nimbang-nimbang, kasih waktu Tuhan untuk campur tangan, untuk mengintervensi keputusan-keputusan kita, untuk mengintervensi hati kita yang gundah gulana, untuk campur tangan dalam segala kecamuk gejolak hati Anda dan saya, untuk bercampur tangan untuk kegalauan hati Anda dan saya, pikiran hati. Izinkan Tuhan campur tangan, izinkan Tuhan luruskan ulang. Dia meluruskan kembali jalan-jalan kehidupan Anda dan saya. Bagus sekali dia bilang sama Abimelek, justru aku tahu kamu tulus. Justru aku tahu engkau tidak bersalah. Itu sebabnya aku mencegah engkau supaya engkau tidak berdosa terhadap aku. Oh, hari ini izinkan Tuhan campur tangan. Masa persiapan, masa ma'arak, masa pertimbangan, masa pengaturan adalah masa di mana kita kasih ruang Tuhan untuk campur tangan. Kalau sudah lurus, pasti Tuhan dibiarkan. Kalau bengkok, pasti satu hal, Dia akan ikut campur tangan. Dia akan berbicara dalam hidupmu. Dia akan tegur engkau lewat firman, lewat orang-orang di sekitarmu. Dia meluruskan. Oleh sebab itu, taruh ini telinga baik-baik untuk dengar arahan-arahan Tuhan. Luruskan, luruskan, luruskan hati. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Saya dengan sayap-Mu, saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Benar Bapa, kami menantikan Engkau. Untuk kami benar-benar siap, untuk kami benar-benar terus bertumbuh dalam kedewasaan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, bahkan lewat persiapan kami yang membentuk
setiap hati, pikiran, bahkan karakter kami, sehingga melewati setiap perjalanan hidup kami di bumi ini. Kami siap Tuhan, sehingga iman kami tidak akan pernah goyah, sekalipun harus melalui setiap jalan-jalan yang terkadang kami gak pernah mengharapkannya. Tapi biarlah melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, kami terus diingatkan untuk tetap fokus, untuk tetap sanggup berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan firman-Mu yang menjadi pelita buat setiap kami yang akan menuntun jalan-jalan kami. Sementara dunia semakin gelap, tapi kami tetap percaya firman-Mu akan menjadi terang yang menuntun langkah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, meteraikan di dalam setiap hati kami. Biar Bapa Roh Kudus menolong kepada kami, supaya sungguh melalui kebenaran firman-Mu, kami mau terus berjalan. Bahkan terlebih lagi Roh Kudus memampukan kepada setiap kami untuk hati yang mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kau memberkati Pak Doni Tatimu, boleh menjadi berkat buat setiap kami hari ini. Melewati berkat Tuhan yang dibagikan kepada setiap kami. Supaya sungguh Bapa, kami boleh terus menerus menuju kepada kedewasaan, mempersiapkan hidup kami menjelang hari-hari akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam setiap kehidupan keluarganya, dan makin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau lewat setiap kebenaran yang dibagikannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.